Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus. Sabda Sadik hari ini diberi tema Temukan Kerajaan Allah. Sebelum memulainya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kalau sebentar kami boleh mendengarkan kebenaran Sabda Sadik, kiranya Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian agar kami dapat menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya, amin. Nah, Alkitab hari ini terambil dari kitab Matius 6 ayat 33. Saya akan membacakannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara terkasih, jangan sampai motivasi kita mengikut Yesus itu hanya untuk mengejar berkat. Ingin diberkati studinya, ingin diberkati pekerjaannya, ingin diberkati usahanya, ingin diberkati keluarganya, ingin diberkati kesehatannya, ingin diberkati bisnisnya, ingin diberkati, dan diberkati. Sebenarnya Tuhan Yesus itu Allah kita atau pegawai kita yang bisa disuruh-suruh ya. Jadi sebenarnya yang harus dikejar adalah sumber berkatnya. Siapa sumber berkatnya? Ya Tuhan Yesus itu sendiri, Allah kita. Pertanyaannya bagaimana mengejar sumber berkatnya itu? Senangkan sumber berkat itu sampai Tuhan merasakan bahwa kesungguhan hati kita dalam mengejar Tuhan itu murni dari hati, tidak ada maksud tertentu, tidak ada modus-modus ingin mendapat berkat itu. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jika kita saat ini sebagai seorang pelajar, lakukanlah tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar, utamakan kehidupan rohani kita seperti berdoa, baca Alkitab, mengikuti kegiatan pemuda di gereja, mulai ikut dalam pelayanan di gereja sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Jika kita pekerja atau pegawai perusahaan, lakukanlah dengan maksimal setiap tugas tanggung jawab pekerjaan yang dipercayakan, tidak melakukan tindakan-tindakan yang negatif yang dapat mendukakan hati Tuhan, bekerja dengan penuh integritas, berdoa, jadikan baca Alkitab adalah merupakan gaya hidup, melayani sesuai dengan talenta masing-masing di dalam gereja lokal. Seperti Kolose 3 ayat 23, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ya, lakukanlah segala sesuatu tidak memandang seperti kalau kita belajar itu kita memandang guru yang galak, atau kalau kita sebagai pekerja atasan di kantor kita yang baper. Janganlah kita ikut-ikut seperti anak-anak gampang yang mudah menyerah dan putus asa. Berharaplah hanya kepada Tuhan dan lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari saudara-saudara kita cari dulu kerajaan Allah, jangan mencari berkat, tapi tujuan kita adalah sumber pemberi berkat itu. Karena berkat akan selalu mengikuti. Itu adalah janji Tuhan yang kelak akan diberikan kepada anak-anak yang dikasihinya. Jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang kita sembah. Senangkan hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita yang berkenan kepada Allah. Pujian dan penyembahan yang tulus adalah dupa yang harum bagi Allah. Perbuatan-perbuatan kasih bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita adalah kesukaan bagi Allah. Jangan menyombongkan apa yang sudah didapatkan seolah-olah adalah hasil usaha kerja keras sendiri, seolah-olah bukan campur tangan Tuhan. Janganlah mendukakan hati Tuhan. Dan juga kita akan menyampaikan pesan kebenaran bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan adalah kegirangan bagi Tuhan. Dan juga jika ada umat Tuhan yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka sorak-sorai di sorga bergegap gembita. Berkat yang mengalir, bahkan aliran yang sangat deras dan tidak terbendung jika Tuhan sudah disenangkan. Tiada yang dapat menilai dan mengukur kasih Tuhan bagi anaknya yang dikasihi. Setiap doa yang dinaikkan Tuhan pasti didengar dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak dan waktunya. Tidak semua doa akan dijawab Tuhan secara instan karena Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan anaknya sesuai dengan kedaulatannya. Terkadang Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi di luar nalar kita, tetapi ketika kita percaya, maka Dia akan memberikan jalan keluar. Dia beri kita kekuatan untuk menghadapinya. Tidak ada yang sia-sia mengikut Tuhan, semua pasti berarti. Kejarlah mahkota kekal, bukan hidup yang fana di bumi. Kita adalah warga kerajaan sorga yang sedang mampir di bumi ini. Dan disinilah sekolah iman kita dalam menghadapi kehidupan dunia yang semakin keras dan jahat ini. Filipi 1 ayat 21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, Rasul Paulus mengatakannya karena sebelumnya
Dia tidak mengenal Tuhan Allah, tetapi ketika dia mengenal Tuhan Allah, dia katakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka carilah dahulu kerajaan Allah, senangkan Tuhan dengan sungguh, dan berkat akan mengikuti, bahkan mengejarmu. Terpujilah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.